Oke, saya mulai dengan korban sajian dan korban keselamatan ya. Korban sajian dan korban keselamatan itu nanti bentuk korban ucapan syukur dan korban sajian, gift offering, cereal offering atau minta dalam arti upeti, ini adalah peringatan akan perayaan dan penyembahan nama Tuhan. Jadi ini benar sebagai suatu ucapan syukur. Dan persembahan ini berupa hasil panen atau pertanian. Pertama kali dipersembahkan oleh Kain dan Habel. Nah, persembahan ini biasanya berupa gandum murni yang belum dipanggang, kemudian dicampur dengan minyak dan juga kemenyan. Memang korban ini diselenggarakan untuk beberapa tujuan, mendukung orang miskin, kehidupan para imam, kemudian menunjukkan bahwa Allah itu harus dimuliakan dengan hasil bumi. Korban dimaksudkan sebagai semacam pesta dengan roti, garam, anggur, dan juga minyak. Sebab sebagian persembahan itu akan dibakar dan sebagian yang lain itu akan diberikan pada para imam atau pada pemberi pemberi persembahan itu. Nanti akan uh, ada satu makan bersama sebagai simbol persekutuan dengan Tuhan. Nah, dalam dalam perjanjian lama, roti dan anggur itu memang dipersembahkan di antara buah-buah sulung sebagai tanda terima kasih pada pencipta. Dalam korban sajian ini tidak boleh disertakan ragi dan juga madu. Sebab ragi dan madu itu simbol kenikmatan duniawi. Atau secara lebih dalam, roti tak beragi itu mengingatkan akan Paskah. Jadi Paskah bagi orang Yahudi kan keluar dari pembebasan Mesir, kenangan akan mana di padang gurun, Tuhan senantiasa menyertai mereka dan mereka akan berterima kasih melalui korban sajian ini. Dan juga sekaligus penantian mesianis pembangunan kembali Yerusalem. Dan dalam hal ini KGK menegaskan bahwa Yesus telah menciptakan ekaristinya dengan memberikan arti baru dan definitif pada pemberkatan roti dan anggur. Jadi sekali lagi di sini kepada pemberkatan roti dan anggur. Nah, sebab dalam pemberkatan roti dan anggur itu dalam ekaristi memang roti dan anggur diubah melalui perkataan Kristus, seruan pada Roh Kudus, kemudian gereja itu melanjutkan. Dan manusia itu berterima kasih untuk hasil bumi dan segenap usaha manusia. Itu di KGK 1333. Nah, di sebelumnya pada pemberkatan roti dan anggur gitu ya. Di sini ada hasil bumi dan segenap usaha manusia. Nah, kalau kita lihat di misa gereja Katolik itu selalu di awal liturgi Ekaristi, terutama pada bagian persembahan, imam akan mengangkat apa itu namanya, patena ya, patena yang berisi berisi hosti itu tubuh Kristus, dan juga akan mengangkat piala yang berisi anggur dan sedikit air. Dan imam itu akan mengatakan, kira-kira ya, kalau saya nggak salah, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini, dan inilah hasil hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami menjadi roti kehidupan. Ataupun yang di bagian anggur nanti, ya, terus Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini, hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, dan bagi kami menjadi minuman rohani. Dan umat pun akan menjawab, terpujilah Allah selama-lamanya. Nah, konteks pencampuran roti dan anggur ini, sebagaimana tadi dikatakan bahwa Yesus itu menciptakan ekaristinya, itu dianggap memang mengikuti praktik orang-orang zaman zaman dulu itu ya. Mereka menyimpan anggur dalam bentuk sari-sari konsentrat gitu ya, lebih pada konsentrat agar dapat bisa diminum. Mereka harus mencampurkan itu dengan air. Nah, bagi kita jelas bahwa pencampuran air dan anggur ini itu sebagai gambaran atas darah dan air yang tercurah dari lambung Kristus kan ketika ketika ditikam di salib. Jadi ada sisi secara sejarah ataupun tradisi perjanjian lama, dan di perjanjian baru pun juga ada maknanya itu. Santo Siprianus pernah mengatakan bahwa ini adalah sebuah simbol kesatuan antara Yesus dan juga jemaatnya. Ini misteri inkarnasi Yesus sebagai puncak kewahyuan Allah. Dan setelah itu, setelah persembahan,
imam memberkati hosti dan juga roti dan anggur itu, dan imam akan berdoa bahwa dengan rendah hati, dengan tulus kami menghadap kepadamu, terimalah kami, semoga persembahan ini yang kami siapkan ini berkenan kepadamu. Ya, doa-doa itu mungkin tertutup oleh lagu persembahan ya kalau kita misa. Tapi kalau di misa harian seringkali tidak ada lagu persembahan. Sehingga Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa periksa itu. Dalam beberapa kesempatan pastor mengatakan doa ini dengan cukup jelas, Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima entah anggur entah roti yang kami siapkan ini, dan terutama yaitu hasil bumi dan dari segenap usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani atau akan menjadi roti kehidupan, dan umat akan menjawab terpujilah Allah selama-lamanya. Dan tentu saja bahwa air ini kan sebagai simbol pembaptisan ya, kan pembersihan dosa. Jadi di korban sajian ini mungkin ini sebagai sebuah offering, gift, sebagai upeti pada Tuhan. Dan kalau kita bisa lihat di misa itu ada jelas pada persembahan. Di liturgi Ekaristi bagian awal pada persembahan. Nah, tidak ada madu, sebab kita sebagai umat Allah itu akan dikecualikan dari transaksi yang sifatnya ganda dan dari kesenangan duniawi. Orang kafir itu mempersembahkan persembahan mereka dengan madu, karena itu dianggap sebagai persembahan terbaik. Madu kan manis terbaik. Tapi itu adalah persembahan orang kafir. Sebagai contoh, Mesir mempersembahkan kepada dewa-dewi mereka. Dan karena itulah madu itu ditolak sebagai simbol peringatan manusia itu menjalani pertobatan. Dan roti tanpa ragi itu adalah peringatan akan Paskah. Dan kemudian madu itu tanda kenikmatan dan juga rasa manis, kenikmatan indrawi akan membawa pada kematian jauh dari Tuhan. Dan karena kita tidak boleh menggunakan ragi, tapi kita boleh mempersembahkan garam. Dan karena inilah Kristus menggunakan istilah ragi dan garam dunia sebagai metafora, memisahkan dua pengikut Kristus. Dan kita diharapkan untuk menjadi garam dunia. Makanya muncul jadi garam dunia. Nah, menjadi garam dunia itu kira-kira kayak apa? Sebab garam itu adalah lambang kebijaksanaan, ia tidak ditentukan oleh dari pengorbanan hewan, sebab itu merupakan simbol persahabatan, solidaritas yang mengikat para peserta perjamuan. Karena itulah kita sebagai umat awam, nah ini mungkin nyambung dengan katekismus bahwa hidup di tengah masyarakat dan urusan duniawi, itu kita akan dipanggil kembali oleh Allah untuk menunaikan kerasulan di dunia. Gereja memang harus dapat hadir, diperbarui oleh semangat Kristus, diubah menjadi keluarga Allah. Dan dengan demikian misi menuntut kesabaran. Nah, kelompok Kristen itu harus menjadi tanda kehadiran Allah di dunia. Dan kita itu ditandai oleh suatu kekhususan, bahwa kita bukanlah milik suatu bangsa tertentu, tapi kita adalah bangsa terpilih. Nah, bangsa pilihan itu bukan artinya Allah pilih kasih, tapi bangsa Israel itu dipilih untuk melahirkan Tuhan Yesus yang menyelamatkan dunia. Maka bangsa pilihan dalam konteks ini artinya adalah bangsa atau kita tuh membawa berkat bagi bangsa-bangsa, dapat membawa berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, seandainya kehadiran kita sebagai umat pilihan, kita pun dapat diharapkan mampu untuk membawa berkat bagi bangsa-bangsa. Menjadi anggota ini diperlukan kelahiran dari air dan roh. Kelahiran jasmani tidak perlu, tidak cukup, tidak cukup untuk menjadi umat Allah, tapi diperlukan kelahiran dari air dan roh. Nah, umat ini memiliki Kristus sebagai kepala, hidup memiliki martabat kemerdekaan sebagai putra-putri Allah, hukumnya adalah mencintai, putusannya menjadi garam dunia dan terang bumi, dan tujuannya adalah kerajaan Allah untuk disebarluaskan hingga akhir zaman. Maka dalam hal ini korban sajian itu singkat bahwa ini adalah sebuah korban ucapan syukur, persekutuan manusia dengan Tuhan. Tuhan dimuliakan dari hasil bumi, dan gereja mempertahankan
Ini dalam misa salah satunya barangkali itu di awal liturgi Ekaristi bagian persembahan. Gereja dan manusia dipanggil dalam pewartaan kerajaan Allah sebagai umat terpilih Allah. Dan selanjutnya ini mengenai korban keselamatan. Ini singkat aja mengenai korban keselamatan. Korban keselamatan peace offering seva selamim. Seva itu artinya sesuatu yang dibunuh atau dibantai, selamim itu berarti menjadi lengkap dan utuh. Atau diartikan sebagai kurban yang dihancurkan sebagian, dan kemudian sebagian yang lain akan dimakan oleh si pemberi korban ataupun oleh imam. Korban ini diartikan sebagai korban kesepakatan kedua belah pihak untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian, karena ini ucapan syukur. Korban keselamatan itu diberikan dalam bentuk lembu, domba, ataupun kambing. Dan korban ini biasanya menyertai korban bakaran. Jadi diberikan untuk melengkapi korban bakaran. Ini bentuknya, kita dapat mempersembahkan berupa lembu, domba, ataupun kambing. Yang bentuknya seekor jantan atau betina yang tidak bercela dan harus dibawa ke hadapan Tuhan. Prosesnya adalah imam harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahan itu, menyembelihnya di depan kemah pertemuan, dan menyiramkan darah pada mezbah di sekelilingnya. Kemudian, persembahkan lemak yang menyelubungi isi perut, segala lemak yang melekat pada isi perut sebagai persembahan korban api-apian. Lemak yang pada pinggang, umbai hati harus dipisahkan, dan imam tuh harus membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian. Nah, di Imamat 3 ayat 17 itu jelas ada larangan untuk memakan lemak dan darah. Sebab lemak itu adalah bagian yang terbaik dan itu menjadi milik Tuhan. Nah, arti selamim dalam bahasa Ibrani memang tidak terlalu jelas. Ada yang mengatakan itu sebagai sebuah hadiah, ada yang sebagai damai ataupun perjanjian. Yang jelas persembahan ini akan dibawa sebagai sukarela. George Leo Haydock mengatakan peace offering atau korban keselamatan ini sebagai persembahan yang pendamaian akan menandakan kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran. Dan 3 jenis korban menandakan bahwa semua orang yang melayani Tuhan tidak dalam keadaan bersalah atau dalam keadaan zil. Persembahan keselamatan digunakan hanya untuk ucapan syukur, untuk upaya mengadakan rekonsiliasi, dan lemak itu hanya sebagian dari persembahan yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan daging dibagian di antara yang persembahkan dan juga para imam. Argumen pendukung. Dan persembahan hewan harus mewakili yang terbaik. Dan persembahan jenis ini adalah gambaran awal dari Ekaristi. Sebab Ekaristi itu mengingatkan pujian Paskah bagi Yahudi yang terutama pada waktu makan memuliakan karya Allah saat penciptaan, penebusan, dan pengudusan. Orang Israel tidak boleh sama sekali makan lemak atau darah. Peraturan itu berlaku untuk selamanya dan harus ditaati oleh setiap orang Israel di mana saja ia tinggal. Sebab ini adalah pernyataan tegas tentang karakter ritual yang mengikat dan larangan terakhir tentang darah dan lemak. Lemak yang bercampur dengan daging boleh dimakan, tapi lemak yang tersisa harus dikorbankan. Nah, korban keselamatan ini adalah tanda korban pendamaian, kesepakatan antara Allah dengan umat manusia, dan Ekaristi itu tanda persekutuan dengan Tuhan dalam karya penciptaan, penebusan, dan juga pengudusan. Ini review di malam hari ini. Bahwa korban itu adalah sebuah penghormatan, bakti, puji, kemuliaan, syukur, pengakuan, dan permohonan pengampunan dosa, doa, dan segala permohonan, dan semuanya itu mengenai sikap hati, sikap batin. Korban yang sempurna ujung-ujungnya adalah korban Tuhan Yesus yang disalib, dan maksud Tuhan, dia senang dengan pengabdian manusia, mencegah penyembahan berhala, menguduskan tubuh, harta benda, jiwa manusia kepadanya, dan imam akan Kristus jauh lebih penting daripada Taurat. Korban sajian dan korban keselamatan adalah bentuk korban ucapan syukur. Korban sajian berupa korban hasil panen sebagai simbol peringatan akan penyelenggaraan Allah. Ragi dan madu dilarang dalam penyertaan korban sajian ini sebab menandakan kenikmatan duniawi dan kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Gereja dan manusia dipanggil dalam pewartaan kerajaan Allah sebagai umat terpilih, yaitu membawa berkat bagi bangsa-bangsa. Korban keselamatan adalah tanda korban pendamaian.
kesepakatan antara Allah dengan umat Israel, dan Ekaristi adalah tanda persekutuan dengan Tuhan dalam karya penebusan, penciptaan, penebusan, dan pengudusan. Ya, silakan ada tambahan, kesaksian ataupun pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Ojos, silakan. Mantap. Ini benar-benar luar biasa ya, Bapak Ibu teman-teman. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan atau kesaksian atau tanggapan mungkin ya? Ya. Atau misalkan ada informasi tambahan, misalkan, oh menurut sumber tambahan ini, wah menurut Santo ini, menurut atau mungkin kata Romo siapa, bisa juga kita diskusikan bareng-bareng juga di sini. Bisa, bebas. Apakah ada? Karena kita masih punya banyak waktu sebenarnya. Atau sudah pada paham semua atau gimana? Atau begitu ternganga? Wah. Atau gimana nih Bapak Ibu teman-teman? Sejujurnya gimana nih? Atau tunggu dulu ya. Atau itu saya mau tambahan? Tidak ada. Nggak ada sebenarnya, cuman ya ini baru pemanasan lah ya untuk kita imamat. Ya. Jadi saya sharing lah sedikit. Boleh. Sharing dan mengaku ya sebagai apa yang membawakan materi dan semua tim jazz ini ya. Mengaku bahwa memang kitab imamat ini tidak mudah ketika saya pribadi ataupun teman-teman di sini juga mencoba menggalinya. Karena isinya mengenai hukum. Begitu ya. Ini kayak ibarat kita mau menggali peraturan perundang-undangan apa, itu kan susah sekali kan, kira-kira. Tidak mudah memang. Gitu. Karena apa? Karena memang juga di sumber tafsiran yang kita baca tidak sebanyak kalau kita membaca kitab Kejadian dan Keluaran. Gitu. Kejadian Keluaran itu bisa banyak sekali perkataan bapak-bapak gereja. Gitu kan, tafsiran-tafsiran modern juga bisa tebal sekali, bisa hampir per ayat dibahas. Gitu. Tapi dalam kitab Imamat tidak. Gitu. Nah, tapi tetap bentuk gitu ya, bahwa kita juga mau mempersembahkan yang terbaik juga kepada Tuhan khususnya melalui teman-teman Bapak Ibu yang hadir. Kita mencoba untuk tetap akan membahas begitu ya kan, tetap kita akan mencoba untuk menggalinya, untuk mendalaminya, walaupun kami juga sudah tahu dari awal ini tidak akan mudah begitu. Itu sedikit sharing saja mengenai ini. Maka pada akhirnya kita ujung-ujungnya gitu ya, kita kembali lagi ke, saya sedikit ini ya, tampilkan lagi mungkin ada slide sebelumnya. Nah, frame besar ini penting Bapak teman-teman mengenai kitab Imamat. Kalau kita melihat itu bahwa ini ada ritusnya, ada pentahbisan imam dan kudusnya para imam, terus ada tentang kemurnian gitu ya, dan tentang pendamaian. Nah, ini akhirnya memang mayoritas akhirnya buku tafsiran yang dibaca itu hanya sebatas pengelompokan ini saja. Begitu. Dari Imamat 1 sampai 7 itu kira-kira. Ya, tapi
ya karena kita melihat frame besar ini, maka kita bisa mengerti alurnya, begitu kira-kira. Ya kan dari tadi telah di-sharingkan juga ya kata protokol gitu. Ini mungkin ada beberapa yang baru bergabung ya. Jadi di awal-awal juga sempat di-sharingkan mengenai kata protokol. Bagaimana ritual korban ini adalah protokol kita untuk dapat menghampiri Tuhan. Itu penting. Gitu ya. Jadi tidak bisa sembarang kita menghampiri Tuhan. Tapi ada protokolnya, ada aturan mainnya, ada tata keramanya, ada unggah-ungguhnya, gitu kira-kira. Kalau kita ketemu presiden saja tidak semudah itu kita bisa ketemu presiden, apalagi ini Tuhan, begitu kira-kira. Ini protokolnya dibahas dalam kitab Imamat. Maka kembali lagi, saya ingatkan lagi mungkin kalau teman-teman ada yang mau sharing gitu ya. Ketika kita membahas mengenai ritual korban, maka kita juga bisa merenungkan bagaimana kita menjalani peribadatan Ekaristi, bagaimana kita menjalani liturgi dalam peribadatan kita setiap minggunya. Bahkan mungkin ada yang setiap hari di sini. Nah, bagaimana itu? Gitu ya. Karena kembali lagi kita tidak bisa semau sendiri. Begitu. Kita tidak bisa menganggap, wah, ritus ini membosankan. Saya pilih yang lebih seru aja lah. Nggak bisa. Karena memang sudah patennya begitu. Karena memang sudah protokol dan unggah-ungguhnya, tata keramanya demikian. Ada ritus pembuka, ada ritus bacaan, gitu. Nggak ujuk-ujuk kemudian Ekaristi. Nggak ujuk-ujuk kemudian terima tubuh darah Kristus. Enggak. Atau mungkin bahkan tubuh darah Kristus itu dibagi-bagikan dulu ke umat, gitu. Baru didoakan bersama. Enggak bisa begitu. Tetap imam yang memimpin hal tersebut. Baru umat nanti menerima kemudian. Sama seperti korban ini juga begitu gitu. Ketika mau dihadapkan kepada Tuhan, nggak kemudian umat itu ujuk-ujuk bawa kehadirat Tuhan. Umat datang, dia tumpangi tangan, dia potong-potong sebagai macamnya, baru berikan kepada imam. Imamlah yang akan membakar di atas mezbah, imamlah yang akan mencurahkan darahnya di atas mezbah, imamlah yang akan mengambil darahnya untuk dipercikkan di tabut perjanjian. Imam yang melakukan itu. Begitu, nggak bisa ujuk-ujuk kita umat melakukan itu. Itu juga dalam gereja pentingnya hierarki. Begitu. Nggak ujuk-ujuk kemudian orang tiba-tiba entah dari antah berantah gitu ya, datang memimpin pelayanan Ekaristi gitu, nggak bisa. Harus kelompok yang tertahbis yang memimpin peribadatan. Nah, itu sedikit mengingatkan saja. Nah, mungkin bagi yang baru datang. Begitu, Jos. Nah, monggo silakan dilanjut sama yang lain. Siapa tahu ada yang mau share. Ya. Apakah ada yang mau sharing lagi? Ibu, teman-teman. Menarik ini ya, mengenai imamat ya. Dan memang ini sekali lagi memang bahas banyak mengenai liturgi juga. Waktu itu saya jadi teringat sih tentang apa ya yang dibicarakan oleh salah satu romo di paroki saya dulu di Cirebon ya. Itu tuh liturgi itu kembali lagi semuanya tuh sudah diatur, semuanya udah ada argumentasinya gitu. Semuanya tuh mungkin kalau bahasa zaman sekarang ya, semua tuh udah ada datanya gitu istilahnya. Jadi bukan karena kita ngerasa suka, kita ngerasa aku pengennya gini gitu, aku pengennya gitu. Kalau memang itu tidak ada argumentasi yang jelasnya, ya kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Gitu. Ya. Misalkan dalam sepemahaman saya ya, kalau nggak salah liturgi cahaya kan cuma ada di Paskah ya. Di Natal kan tidak ada. Jadi makanya ini tolong koreksi bila saya salah. Saya takutnya salah ingat juga. Kayak makanya dalam malam Natal kan kita nggak nyalain lilin. Karena emang dalam liturginya tidak ada seperti itu. Gitu. Malam Paskah iya, kita nyalain lilin. Gitu.
pas di depan itu kan memang ada liturgi cahaya yang Kristus awal dan akhir, Alfa dan Omega, ini semua darinya apa ini saya nggak hafal sih, tapi pokoknya makanya itu juga ada lilin paskanya kan, diberkatin dan semacamnya semua untuk digunakan untuk kegiatan liturgi ke depannya. Kurang lebih seperti itu juga. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya? Atau sudah kenyang? Atau gimana semua? Bebas? Atau sudah nyerah? Sudah gimana? Nggak apa-apa. Oke, bila misalkan tidak ada, ya sudah, kita tutup saja ya pada malam hari ini. Langsung next pengumuman. Oh ya, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang bergabung, ya baru bergabung, maaf, pada malam hari ini, maksudnya bergabung di tengah-tengah, kami juga mengunggah video rekaman Jazz Hop ini di YouTube kami di House of Praise Bandung. Ya. Juga ikuti juga kami juga di Instagram di @house.of.praise. Biar nggak ketinggalan info-info dan ya segala hal lainnya yang berhubungan dengan hope. Ya. Lanjut. Lalu setiap Selasa kami mengadakan persekutuan doa offline. Bagi Bapak Ibu atau saudara-saudari yang memang baru bergabung ataupun yang melihat rekaman ini, kami ada di Bandung dan kami mengadakan PD di ruang doa sebelah kapel Rumah Sakit Santo Borromeus, Kota Bandung. Lalu pada setiap Jumat kami juga mengadakan Miracle Rosary online. Dan nanti kita akan bertemu lagi di Jazz 2 minggu lagi ya. Jadi bukan minggu depan nih. Jadi 2 minggu lagi. Ya. Tanggal 25 Mei 2023. Kita akan lanjut lagi mengenai korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Oke. Selain itu, bulan ini Kepemudaan BPK PKK Kusuma Bandung mempersembahkan kebangunan rohani Katolik tanggal 21 Mei 2023 jam 2 misa dan jam 4-nya mulai KRK di Multifunction Hall Universitas Katolik Parahyangan di Bandung ya. Ada investasi iman sebesar 25.000. Dan itu juga akan ada Romo Steve Wiranto, Romo moderator BPN PKK Indonesia. Oke, silakan untuk informasi bisa hubungin ke narahubung yang tertera di poster. Dan acara Red Lucky ini untuk umum ya. Oke. Mari kita tutup malam hari ini dengan doa kepada Santo Yohanes Paulus II. Terapa dan Kudus, amin. Oh Santo Yohanes Paulus dari jendela surga, anugerahilah kami berkat-Mu. Berkatilah gerejamu yang sangat Engkau cintai ini. Layani, bimbinglah, dan tuntunlah dengan berani gerejamu yang sedang berziarah di dunia ini, agar mampu mewartakan nama Yesus dan serta mendekatkan semua orang kepada Yesus. Berkatilah juga kaum muda yang adalah dambaan terbesarmu. Bantulah mereka agar memiliki mimpi dan keinginan yang besar untuk menemukan cahaya yang dapat menerangi jalan kehidupan mereka di dunia ini. Sudilah kiranya Engkau memberkati juga setiap keluarga yang ada di dunia ini. Engkau telah mengingatkan kami tentang serangan iblis terhadap kekuatan cahaya ilahi dari Allah yang dianugerahkannya ke dunia ini. Semoga dengan doamu Engkau dapat melindungi semua keluarga dimanapun. Berdoalah bagi perdamaian seluruh dunia, terutama bagi mereka yang saat ini masih diliputi ketegangan, peperangan, ketidakadilan. Engkau dikenal sebagai sosok yang selalu menyerukan perdamaian. Engkau mengatasi perang dengan melakukan dialog dan menanamkan benih-benih cinta. Maka doakanlah kami yang agar tidak takut dan tak kenal untuk menjadi
penabur perdamaian. Oh, Santo Yohanes Paulus, dari jendela surga tempat kami melihatmu di sebelah bunda kami Maria, kirimkanlah berkat Tuhan kepada kami semua. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.